Selamat malam, saudara semua. Apa bisa dengar suara saya? Iya Bu, Halo. bisa Bu. Bisa ya? Oke, terima kasih feedbacknya. Saya ingin memulai dengan membuka kesempatan. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Apa itu saya pasti kesulitan tentang trigonometri yang kuadrat, jadi sin kuadrat plus kuadrat seperti itu. Turunan trigonometri atau integral trigonometri? Integral. Oke, integral trigonometri. Soalnya gimana? Ditanyakan integral gitu kah? Integral apa? Sin x kuadrat. Ya, yang di integral kan cuma sin n kuadrat. Ya, seperti ini. Oh ya, oke. Kalau sin kuadrat diintegralkan, sin kuadrat x-nya ini kita perlu uraikan dulu. Ada yang masih ingat rumusnya ini ya? Cos 2x. Gini ya. Ada yang ingat cos 2x ini kan bisa diubah menjadi cos x, kemudian sin x. Ini ya. Dan di sini adalah min. Kita pakai nanti sin kuadratnya di sini. Jadi ini cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x itu adalah cos 2x. Nah, kemudian cos 2x, cos kuadrat ini kan 1 min sin kuadrat, gini kan. Kemudian dikurangi lagi sin kuadrat, jadi ini 1 min 2 sin kuadrat x. Mungkin sebagian ada yang hafal langsung gitu ya. Jadi 2 sin kuadrat x saya pindah ke kiri, 1 min cos 2x. Gini, kemudian sin kuadrat x itu adalah setengah dikurangi setengah cos 2x. Nah, kita ubah sekarang sin kuadrat x-nya menjadi bentuk ini. Berarti di sini ini adalah pi integral 0 sampai pi, sin kuadratnya kita ubah ya, jadi setengah min setengah cos 2x. Nanti dx ini tetap, terus ini pi, nah integral pi-nya tetap di luar ya. Jadi ini setengah, munculnya jadi setengah x. Kemudian dikurangi setengah integral dari cos 2x. Jadi ini misalnya 2x-nya ini saya ubah menjadi u, misalnya gitu ya. Jadi nanti du per dx-nya adalah 2, gini ya. Ini cos u, kemudian dx-nya saya ubah jadi du per 2. Yang diintegralkan tadi ini, yang 0 sampai pi. Berarti ini pi-nya tetap, kemudian setengah x-nya kita masukkan pi, kemudian kita masukkan juga 0 ya sebagai batas bawah. Tapi karena 0 ya kan tidak mengubah apa-apa, jadi ya sudah, tidak usah ditulis. Kemudian dikurangi setengah dari, nah sekarang integral dari ini ya, 2 ini saya keluarkan, jadinya kan 1/2. Nah, sekarang kita tinggal integral dari cos u du. Integral dari cos itu kan sin. Gini kan ya. Berarti ini sin u, kemudian batasnya nanti itu untuk x. X-nya dari 0 sampai x-nya sama dengan pi. Berarti di sini pi, lalu ada setengah pi, lalu ada 1/4. Sin dari u, u-nya adalah 2x. Berarti ini sin 2x. Berjalan dari 0 sampai pi. Oke, terus ini pi, setengah pi dikurangi 1/4 kali, sekarang kita masukkan, batas atasnya itu adalah pi, berarti sin 2pi ya. Sin 2pi dikurangi sin 2 kali 0, berarti kan sin 0. Ya, ini tinggal perhitungan aja ya, perhitungan angka-angka. Ini setengah pi min 1/4. Jadi sin 2pi itu adalah 0. Nih, berarti ini 0 dikurangi 0. Jadi yang belakang ini sebenarnya tidak ngefek ya. Tinggal pi dikalikan setengah pi. Jadi jawabannya setengah pi kuadrat. Oke ya, ini sudah ya. Nah, saya ingin membuka ini ya. Membuka materi ujian yang tahun lalu. Kita urutkan aja ya dari depan. Ditanya derivasi fungsi, ini kan turunan. Kalau turunan berarti gampang ya. Yang ditanyakan berarti kan dy per dx. Sorry, jangan pakai merah deh. Ini ya, dy per dx. Nah, ini kan berarti turunannya, kalau kita lihat seperti ini ada ya pangkat gitu ya. Berarti kan 2, kemudian 4 plus 2x pangkat 7, ini tetap. Nah, di sini pangkatnya turun jadi 1. Kemudian ingat aturan rantai, berarti yang di dalam ini yang tadi tetap, sekarang kita turunkan. Tinggal dikalikan aja di belakangnya. Jadi 4 kalau diturunkan,
Ini kan ya tidak ada ya, 0. Lalu 2x pangkat 7 kita turunkan, 14x pangkat 6. Mudah-mudahan untuk hal ini semua bisa ya, lancar. Nanti kan tinggal dikalikan saja, 2 dengan 14, jadi dapat 28, yang lain-lain tetap. Ini X pangkat 6 tetap, 4 ditambah 2X pangkat 7 tetap. Jadi kalau ini pilihan ganda, Anda tidak harus selesaikan hitungannya, langsung cari aja yang ada 28-nya. Antara ini dan ini, gitu kan. Kemudian X-nya pangkat 6, oh ya, kebetulan sama. Kalau sama ya berarti ya tolong diselesaikan hitungannya ya. Ini kan pangkat 1, jadi Anda pilih yang pangkatnya 1, yang ini ya. Option 2. Soal yang nomor 2 ini ya, ini saya kasih nomor deh, supaya nanti kalau kita mendiskusikan, tinggal sebut saja. Apabila dua bilangan non-negatif X dan Y memiliki jumlah yang sama, nilainya 10, X dan Y, dua-duanya adalah non-negatif. Gini ya. Kemudian jumlahnya sama dengan 10. Jadi X ditambah Y ini adalah 10. Kemudian ditanyakan hasil perkalian yang terbesar. Anda mungkin bisa nebak, kalau 20 ya 10-10, itu yang maksimal. Kalau 10 ya ini 5-5, ini yang maksimal. Iya, memang. Main tebak-tebakan bisa ya untuk soal yang ini. Tapi kalau seandainya nilainya ini tidak semudah ini ya. Jadi nggak mudah ditebak. Tidak bisa hanya diperkirakan, tapi betul-betul harus dihitung ya. Mari kita hitung. Hasil perkaliannya misalnya saya katakan kali. Jadi perkaliannya adalah X dikali Y. Ini yang mau dicari terbesarnya. Nah, kalau terbesar artinya apa? X dan Y ini kalau dikalikan hasilnya tuh ada yang kecil, ada yang besar. Nah, terus kita cari yang terbesarnya ini sebenarnya berapa? Gini ya. Berarti kita berusaha membuat K ini sebagai fungsi dalam satu variabel aja. Misalnya variabel X. Jadi kita buat di sini Y-nya bergantung pada X. Y adalah 10 min X. Untuk kita masukkan di sini. Jadi nanti K berubah menjadi KX. Ini adalah X dikalikan Y. Y-nya kita ubah 10 min X. Ya, mengikuti ini data yang diberikan tadi. Penjumlahannya tadi kan 10. Berarti KX atau perkaliannya adalah 10X min X kuadrat. Nah, masih ingat kan, kalau yang terbesar atau di puncak, itu kan berarti titik maksimum ya. Maksimum itu berarti grafik KX, ini membentuk grafik KX. Grafik KX ini akan memiliki titik puncak ini, di titik puncak gradiennya adalah 0. Ya, masih ingat ya, semoga semua ingat ya. Gradiennya 0, padahal gradien ini kan turunan ya, turunan dari KX. Berarti kita akan mencari kapan K aksen itu menjadi 0. Kita turunkan dulu ya, K aksen X ini kan berarti 10 min 2X. Nah, inilah yang kita cari, kapan sih dia 0-nya. Berarti tinggal gini aja, 2X tinggal ini 10, berarti X-nya sama dengan 5. Jadi di titik X sama dengan 5 inilah KX menjadi maksimum ya. Hasil perkalian terbesar. Berarti jawabannya ini ya. X sama dengan 5. Kita coba soal berikutnya, saya beri ini nomor 3 ya. Oke, kita lihat nomor 3. Jika diketahui sebuah fungsi fx memiliki turunan pertama, ya turunan pertama, turunan kedua sudah diberitahu di sini ya. Turunan pertama, turunan kedua sudah diberitahu, maka interval di mana fungsi f concave up. Masih ingat ya, concave up artinya apa? Cekung ke atas. Nah, kapankah fx ini cekung ke atas? Jadi kemungkinan fx ini aneh gitu ya. Maksudnya bukan aneh gimana, dia mungkin ada cekung ke atas, cekung ke bawah, atas bawah, nah mungkin seperti itu, atau mungkin ya enggak tahu lah ya gambarnya ini seperti apa, ya kita tidak diminta gitu ya. Tapi kapan saja dia membuka ke atas, nah Anda perlu tahu syaratnya concave up itu apa. Masih ingat ya, jadi suatu fx ini bisa concave up or down. Concave down, gini ya, saya tulis di sini. Syaratnya mudah, sederhana aja. Turunan keduanya, kalau concave up berarti
gradiennya ini kan semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi gradiennya membesar. Nah, saya boleh istilah gini, gradien dari gradiennya adalah positif. Nah, gini ya. Jadi turunan keduanya positif. Kalau concave down, berarti kan model begini. Berarti gradiennya dari besar mengecil, mengecil, mengecil. Ya kan? Kalau mengecil, 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 berarti ini turunan keduanya ini negatif. Karena gradiennya mengecil, mengecil, mengecil. Berarti gradien dari gradien itu negatif. Ya, ini istilahnya memang agak aneh ya. Gradien dari gradien, itu istilah saya sendiri. Maksudnya adalah perubahan gradien gitu ya. Oke, sekarang concave up, berarti kita harus mencari yang turunan keduanya itu positif. Nah, nggak usah repot-repot melihat yang turunan pertama, karena ya tidak akan dipakai. Kita langsung saja lihat yang turunan kedua ya. Jadi kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nol. Kenapa ini penting pembuat nol? Karena nanti setelah pembuat nol, kita bisa cek mana yang positif, mana yang negatif. Karena nol ini adalah pembatas ya. Jadi kita samakan ini dengan nol. Ini min setengah kali x min 4 dikalikan x min 8, pangkat min x per 2. Simple ya. Supaya nol bagaimana? Pembuat nolnya kan berarti ini. Antara 2 ini ya. Kalau x sama dengan 4, ini seluruh kalimat ini nilainya akan 0. Demikian juga kalau x sama dengan 8. Nah, sedangkan yang di sini pangkat min x per 2 itu tidak akan menyebabkan kalimat ini menjadi 0 ya. Karena berapapun x-nya, pangkat berapapun itu kan pasti positif. Jadi kita tinggal melihat ini, 4 dan 8. Kita coba buat batasnya dulu, pembuat nolnya ini 4 dan 8. Sekarang kita cek, di sebelah kirinya 4. Ya, cek angka apa saja, angka yang menurut Anda mudah gitu. Saya coba pakai angka yang gampang ya. Cek X sama dengan 0, misalnya gitu. Saya hapus. Kalau X sama dengan 0, berarti kalau saya masukkan di F double aksen, di turunan kedua, berarti ini kan min setengah, kemudian 0 ya, 0 dikurangi 4, berarti kan min 4. Kemudian 0 dikurangi 8 ya, jadi min 8. Min 4, min 8, kemudian pangkat 0, ya, min 0, 0 ya. Berarti hasilnya ini apa? Ini negatif, negatif, negatif. Hasilnya adalah negatif. Ya, kurang dari 0. Berarti di sini ini adalah negatif. Kemudian kita bisa nebak di sini positif dan di sini negatif. Tapi kalau mau lebih yakin, boleh juga dicek ya. Cek coba. Kita cek juga X sama dengan 5, misalnya begitu. Maka turunan keduanya ketika X sama dengan 5, ini min setengah, yang ini 5 min 4, kemudian 5 min 8, pangkat min 5 per 2. Ini kan negatif, ini positif, ini positif, ini positif. Jadi hasilnya adalah negatif ya. 5 min 8 negatif. Ya sorry, betul. Terima kasih, terima kasih. Ada yang memperhatikan dengan sangat baik. Ya, negatif ya, pantesan tadi jadi aneh. Nah, ini positif. Anda boleh tambah lagi ya, misalnya sebelah kanannya 8 gitu. Cek aja 10. Nah, hasilnya nanti akan negatif. Berarti kita sudah dapat yang concave up. Berarti yang memenuhi syarat ini, turunan keduanya positif. Berarti yang ini ya, antara 4 dan 8. Saya lanjutkan, carilah 2 titik pada kurva parabola. Y sama dengan 2x kuadrat yang terdekat ke titik 0,9,25. Di sini sudah lumayan ya, mendingan sudah diberikan petunjuk. Jadi petunjuknya mengatakan minimumkan kuadrat jarak antar kurva dan titik. Kalau kita coba buat sketsa sederhana saja, jadi tidak usah terlalu detail ya, sketsa biasa, kira-kira Y sama dengan 2x kuadrat itu kan sebuah parabola begini, yang melalui 0,0 ya. Kemudian ada satu titik ini, 0, X-nya 0,
lalu Y-nya itu 9,25. Jadi 0,9,25. Nah, titik yang terdekat di kurva parabola itu titik mana gitu kan? Berarti apakah titik ini atau titik ini atau titik ini atau titik ini? Maksudnya apa? Kalau jarak itu kan berarti begini atau begini atau begini. Nah, kalau jarak yang terdekat namanya juga terdekat ya. Yang terdekat itu pasti yang bentuknya itu tegak lurus dengan, jadi saya buat begini. Nah, ini kan tegak lurus. Kemudian kita diminta jarak yang terdekat. Jarak antar dua titik, Anda masih ingat ya, kalau ada dua titik, misalnya dua titik itu begini. Nah, ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Jarak ini ke kanan ini delta X, kenaikannya delta Y, maka jarak, misalnya saya sebut D ya, distance. D ini adalah, kita pakai Pythagoras saja, jadi akar dari delta X kuadrat delta Y kuadrat. Jarak minimum ya berarti D ini tinggal kita minimalkan. Nah, caranya gimana? Kita buat D sebagai fungsi, nanti akan kita minimalkan fungsi itu. Kebayang ya? Jadi D ini adalah delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ini adalah jarak dari titik 0,925 ini menuju ke titik-titik pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat. Yang artinya ini X, delta X itu adalah 0, jadi dari titik X sama dengan 0 menuju ke suatu titik X yang ada di dalam kurva, gitu ya, terus dikuadratkan. Lalu Y-nya juga sama, Y-nya dari titik yang ditentukan, 9,25 itu, menuju ke titik Y yang ada di kurva ya, berarti 2X kuadrat. Nah, kemudian ini masih dikuadratkan lagi. Kalau mau diuraikan, ini adalah X kuadrat ditambah, berarti ini, perlu nggak ini dihitung ya, 9,25, saya tulis gini aja ya. Kemudian ini 2 kali 2 berarti 4 kali 9,25. Sorry, ini nabrak sedikit. X kuadrat, kemudian ditambah 4X pangkat 4. Nah, fungsi inilah yang akan kita minimumkan. Berhubung ini ada akar, jadi saya pikir gini, lebih simpel kalau akarnya kita buang saja. Karena meminimalkan akar dengan fungsi di dalam, ini sama saja dengan meminimumkan sebenarnya seluruh fungsi ini tanpa akar. Ya, ini mudah-mudahan bisa diterima ya. Saya kasih nama yang lain ya, jadi kalau D kuadrat, saya tulis gini deh. Misal D kuadrat adalah R. Nah, ini berarti kan akarnya dibuang, X kuadrat ditambah 9,25 kuadrat dikurangi, langsung aja ya, 9,25 kalau dikali 4 enggak terlalu sulit ya ini. 16, 36 berarti 37 ya. 37X kuadrat ditambah 4X pangkat 4. Berarti kita sekarang punya sebuah fungsi, ini fungsi Rx. Ini saya tulis rapikan sedikit, 4X pangkat 4 taruh depan. Kemudian X kuadratnya saya gabungkan, jadi min 36X kuadrat. Kemudian ditambah 9,25. Ini ada kuadrat ya. Saya tidak terlalu ingin mengkuadratkan, karena ini kan hanya konstanta. Yang kita butuhkan nanti kan turunannya, ini kan. Turunannya akan kita nolkan. Nah, kalau turunan berarti konstanta ini kan pasti nol, apapun konstantanya. Jadi kita nggak usah hitung. Daripada ya membuang waktu juga sih. R ini yang akan kita minimumkan, berarti kita cari kapan turunan dari R ini 0. Kita turunkan dulu ya. Berarti ini 16 X pangkat 3. Kemudian 36 kali 2 ya, berarti 72 X. Ya, sampai di situ, selesai. Lalu, kita cari pembuat 0. Ya kan? Jadi R itu minimum pada saat turunan dari Rx itu adalah 0. Berarti di sini 0 sama dengan X-nya pasti bisa saya keluarkan. Jadi ini 16 X kuadrat, kemudian ini 72. Berarti antara X-nya 0 atau 16 X kuadrat min 72 sama dengan 0.
X kuadrat sama dengan 72 dibagi 16. Ya bagi 8 aja deh ya. 2, ini 9 ya. Berarti 9 per 2. Berarti X itu adalah akar dari 9 per 2. Berarti plus minus 3 per akar 2. Gini ya. Nah, apakah ada option itu? 3 per akar 2 ada. Plus minusnya ada. Saya berikan ini ya. Saya highlight dulu. Yang jawabannya mendekati. Jadi ini mendekati. Maksudnya bagian X-nya sudah betul, bagian Y-nya kita belum cek. Ini juga 3 akar 2 min 3 per akar 2. Sekarang kita perlu cek Y-nya ya. Y ini kan sama dengan 2X kuadrat. Jadi pada saat X-nya yang positif, nanti Y begini. Y yang pertama, Y itu adalah 2 dikali 3 per akar 2 kuadrat. Ya, berarti 2 dikali 9 per 2. Jadi hasilnya 9. Nah, yang kedua, ya sama aja hasilnya. Karena kan toh akan dikuadratkan juga yang negatif ya. Jadi yang kedua Y-nya ya 9 juga. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Yang Y-nya 9. Berarti jawabannya itu adalah option 1. Nomor 5. Jika diketahui fungsi fx pada gambar terdefinisi pada interval tertutup 0 sampai 6. 0 sampai 6 ini ya, kelihatan sudah dari ujung sampai ujung. Memang dibuat gambarnya 0 sampai 6. Maka nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak terjadi di mana? Maksimum dan minimum yang mutlak. Hati-hati, yang pertanyaannya adalah yang mutlak. Karena maksimum itu ada di sini maksimum, di sini kan maksimum juga. Tapi yang mutlak, nah yang mutlak berarti yang paling tinggi gitu ya. Berarti di X sama dengan 6. Saya tulis di sini, maksimum mutlak di X sama dengan 6. Kemudian minimum mutlak. Nah, minimumnya ada 2. Saya pakai merah. Di sini ada nilai minimum, di sini juga ada nilai minimum. Mutlak berarti yang paling minimum gitu kan, atau absolute minimum. Ada yang pakai istilah itu, ada yang pakai istilah apa lagi, global minimum gitu ya. Minimum mutlaknya berarti terjadi di X sama dengan 3. Oke, cari jawabannya X6 dan X3 ya, ternyata ada. Ini soal ini berasa bonus ya, kok gampang banget gitu. Ya anggap saja ini kemudahan. Oke, ini masalah integral ya, mengintegralkan ini terhadap Y ya. Integral dari Y akar dari 4Y kuadrat min 1 dy. Kira-kira ini pakai teknik apa? Kita coba substitusi yang biasa. Jadi kita misalkan U adalah, misalnya di dalam sini ya, itu adalah yang paling sederhana. Kita coba yang paling sederhana dulu. 4Y kuadrat min 1, jadi du per dy ini 8Y. Oke, berarti di sini integralnya bisa kita tulis ulang sebagai akar dari U, ya, Y-nya tetap, kemudian akar dari U, kemudian dy. Dy kita ganti ya, ini kan du per 8Y sama dengan dy. Nah, jadi kita ganti dy itu dengan du per 8Y. Oke ya, kita melihat ada yang bisa disederhanakan. Nah, ternyata ini adalah soal keberuntungan juga, ternyata kok simple gitu. 1/8 saya keluarkan karena ini konstanta kan, integral akar U. Jadi ini U pangkat setengah du. Ini akan kita integralkan, berarti 1/8-nya tetap, 1/3/2, U pangkat 3/2, kemudian batasnya tidak ada ya, tidak ada batas berarti ada konstanta. Jadi ini 2/8 kali 3 ya, ini 24, kemudian U pangkat 3/2. U-nya saya kembalikan. 4Y kuadrat min 1 pangkat 3/2. Ditambah konstanta. Kalau Anda mau selesai di sini boleh, disederhanakan boleh ya. 1/12, ini 4Y kuadrat min 1, kemudian pangkat 3/2 tambah C. Kita coba cari ya yang sama. 1/12 ini betul, ini betul. Lalu di sini ada pangkat 3/2, yang ini berarti ini ya.
Jadi jawabannya adalah option 3. Saya bersihkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita coba nomor 7, atau mau dicoba sendiri dulu? Seperti di kelas kan gitu kan? Coba sendiri 1-2 menit, ketemu idenya apa, lalu kita samakan. Pakai metode apakah? Ada beberapa metode ya, integral substitusi, kemudian substitusi yang melibatkan trigonometri, atau metode apa itu? Integral parsial, masih ingat ya? Nah, ada beberapa metode, yang manakah ini? Bu, kalau E Iya. pangkat X-nya yang diubah jadi U gimana, Bu? Oh, boleh. Ya, tadi kita belum coba itu ya. Coba ya, di sini deh. Tadi itu dari awal ya, dari E pangkat X. Saya kasih garis. Misal, U adalah E pangkat X. Berarti DU per DX adalah E pangkat X juga ya. Sekarang, integral dari E pangkat X dibagi E pangkat 2X plus 9 DX. Ini berarti integral dari U dibagi ini U kuadrat ditambah 9. Ini ya. Kemudian ini DU per DX. DX-nya diganti DU per E pangkat X ya. E pangkat X. Nah, E pangkat X ini kan juga adalah U ya. Berarti ini boleh dicoret. Ini saling menghilangkan. Wow, idenya brilian. Siapa tadi yang bilang ya? Saya tidak lihat namanya. Angkat tangan. Ini siapa nih ngasih ide? Bagus, bagus, bagus. Jadi ini adalah tinggal kita mengintegralkan U kuadrat plus 9. Tapi tanpa akar ya. Ini 3 kuadrat DU. Nah, kalau yang seperti ini, di rumus memang ada. Ini hasilnya adalah 1 per A, A-nya kan 3 ya. 1 per A, kemudian arkes tangen, gini, kemudian X per A. Berarti ini U per A, per 3 ya. Ditambah C, kita kembalikan U-nya, ini arkes tangen dari U, ini adalah E pangkat X per 3 plus C. Nah, kalau ini ada sepertiga, berarti ini ya. Ini, option 3. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 8, luas daerah berwarna merah. Ini adalah materi yang fresh ya, fresh dari oven. Ini minggu lalu dibahas, hari ini juga dibahas, maksudnya minggu ini dibahas juga. Luas daerah, berarti kita sekarang mengintegralkan atau menjumlahkan persegi panjang yang amat sangat banyak. Berarti kita akan mengalihkan ya, panjang kali lebar. Panjang setiap persegi panjang ini adalah jarak antara garis ini dengan kurva. Ini ya. Berarti garis yang atas kita kurangi kurva yang bawah. Garis yang atas itu ini ya. Kelihatan ya ini. X plus Y min 6 sama dengan 0. Saya tinggalkan Y-nya di kiri. Min X di kanan lalu plus 6. Itu. Kemudian saya masukkan di sini sebagai batas atas dari persegi panjang kita, lalu batas bawahnya persegi panjang kita itu adalah X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat. Sudah ya? Tinggal dikalikan dengan lebar masing-masing persegi panjang ini. Lebarnya adalah DX, karena ini adalah lebar-lebar yang amat sangat kecil, DX. Lalu sekarang batas. Batas bawah kelihatan ya ini 0. Batas atas ini tidak nampak. Mungkin 2, tapi mungkin juga bukan. Atau 2, nah ini bahaya ya. Jangan tebak-menebak, tapi kita hitung. Ini X kuadrat, kemudian dikurangi, berarti ini 0, berarti min X, dikurangi X kuadrat, ini ditambah 6 ya. Saya kalikan dengan min 1 aja supaya lebih gampang. X kuadrat plus X min 6. Maksudnya supaya lebih familiar gitu kan. Nah, berarti kalau difaktorkan ini 3 dan 2, 3-nya positif, 2-nya negatif. Berarti pembuat nolnya atau titik temunya itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3. Nah, min 3 ini jauh ya. Min 3 ini kira-kira ya di sinilah. Dia akan ketemu di sini. Tapi itu tidak ditanyakan. Jadi kita pakai 2. Jadi ternyata gambarnya betul ya. Oke. Batas atasnya adalah 2,
Berarti sekarang kita bisa langsung integralkan saja, boleh. Min X kalau kita integralkan itu kan min setengah X kuadrat. Lalu 6 jadi 6X. Lalu min per 3 X pangkat 3. Batasnya masuk 0 sampai 2. Saya kecilkan ya. Masukkan sekarang batasnya. Min setengah dikalikan 2 kuadrat. 6 kali 2, kemudian sepertiga 2 pangkat 3. Kemudian dikurangi 0 ya, semua langsung 0. Karena langsung tahu kan, X-nya semua 0. Nah, berarti di sini min setengah kali 4. Atau saya langsung aja ya, nggak usah ditulis lagi. Min setengah dikali 4, jadi min 2. Ditambah 6 kali 2, 12. Dikurangi sepertiga kali 8, berarti kan 8 per 3. Berarti ini 10 dikurangi 8 per 3. Berapakah itu? 30 dikurangi 8 ya. Jadi 22 per 3 atau 7, oh enggak usah. Sudah ada kok. 22 per 3 ya. Sudah ada jawabannya. Nomor 9. Kita cek. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini. Y sama dengan 2X pangkat 3 min 2X plus 1 dan garis Y sama dengan 1. Kita perlu hati-hati ya, karena ini polinomial, jadi tolong jangan langsung dihitung integral. Kita cek dulu minimal buat sketsa yang sederhana. Oke, garis Y sama dengan 1 bertemu dengan kurva ini di mana? Pertama itu dulu ya yang paling penting. Y sama dengan 2X pangkat 3 min 2X ditambah 1, kemudian Y sama dengan 1. Kapankah mereka bertemu? Kita coba cek. Y-nya sama ya. Sekarang 2X pangkat 3 min 2X. 1 dikurangi 1 habis, nggak usah saya tulis. Berarti kalau saya keluarkan 2X, ini tinggal X kuadrat min 1. Jadi ini bisa diuraikan. 2X, lalu X min 1 dan X plus 1. Ini ya. Jadi X-nya bisa 0, bisa 1, bisa juga min 1. Nah, ada 3 kemungkinan ini. Berarti mereka bertemu di 3 titik yang berbeda. Misalnya ini X sama dengan 0, ini 1, ini min 1. Nah, bertemunya seperti apa? Ya, Y sama dengan 1 kan di sini. Ini garisnya ya, Y sama dengan 1. Nah, bertemunya bagaimana mereka ini? Berpotongan. Jadi kan di sini. Intinya adalah ada 2 kemungkinan. Kalau enggak kurva ini seperti yang biru, mungkin kurva ini seperti yang ini, yang hijau. Saya bedakan ya warnanya. Jadi antara 2 itu kemungkinannya. Misal kurva yang terbentuk adalah biru, maka di sini negatif, di sini positif. Nah, kita akan positifkan semua, jadi semua akan dianggap positif ya. Oke, berarti luasnya, integrasi kita nanti akan ada 2 proses ya. Jadi integral mulai dari min 1 sampai 0 untuk menghasilkan luas yang pertama ini, lalu 0 sampai 1 menghasilkan luas yang berikutnya. Luasnya berarti kan seperti tadi ya, panjang kali lebar. Lebarnya adalah lebar-lebar kecil yang kita pakai dx itu. Panjangnya berarti ini jarak antara kurva dengan garis. Berarti yang di atas ini adalah Y sama dengan 1. Saya tulis dulu Y sama dengan 1. Ini, kemudian dikurangi batas bawah. Batas bawahnya adalah kurva ini ya, dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X plus 1. Gini. Sementara itu yang di bagian kanan ini agak dibalik ya. Jadi ini 2X pangkat 3 min 2X plus 1 baru dikurangi oleh garis merah itu, garis Y sama dengan 1. Berarti dikurangi satunya di sini. Nah, berarti integrasinya sedikit berbeda. Min 1 sampai 0, yang ini min 2X pangkat 3 min 2X, lalu ada 1 dikurangi 1 ya. Ini habis, ini jadi positif, plus 2X. dx, lalu yang satunya lagi, ini integral dari 0 sampai 1, ini adalah 2X pangkat 3 min 2X. Satunya habis ya, dx. Ya, ini mirip sekali ya, cuma
dicerminkan aja, cuma di apa. Kita bisa integralkan sekarang min 2 per 4 ya. Ini X pangkat 4. Lalu 2 per 2 X pangkat 2. Batasnya min 1 sampai 0. Kemudian ini 2 per 4 X pangkat 4 sama ya. Min 2 per 3 X pangkat, bukan 2 per 3. 2 per 2 X pangkat 2. Ini 0 sampai 1. Kita sekarang masukkan batas ya. Yang di sebelah kiri dulu. Ini batas atasnya 0, jadi kalau dimasukkan akan 0 semua. Langsung saja saya kurangkan dengan masukkan sekarang batas bawah ya. Ini min setengah kalikan min 1 pangkat 4. Ditambah, kemudian ini kan 2 per 2 ya, 1 ya. Berarti ini min 1 kuadrat. Kemudian yang kanan kita masukkan batas atasnya. Batas atasnya itu setengah kali 1 pangkat 4 dikurangi, langsung ya, 2 per 2 itu 1, nah, X kuadrat ya, 1. 1 kuadrat, ya boleh deh. Kemudian dikurangi, kalau dimasukkan X-nya 0, itu juga 0, itu tak perlu ya. Berarti min dari, ini kan min setengah. Kemudian ditambah 1 ya. Yang kanan, ini adalah setengah, ini dikurangi 1. Berarti min dari, dalam ini kan min setengah tambah 1, berarti kan positif setengah, berarti min setengah. Ingat ya, kalau tadi min setengah, karena ini integral, kita ambil nilai positifnya ya. Sebenarnya sudah kelihatan sih jawabannya ya. Dari sini, ini entah minus, entah plus, kan kita ambil plus ya, ini setengah, dari sini juga dapat setengah, jadi harusnya sih hasilnya 1. Enggak bro, tapi saya masih bingung Bu, itu kenapa kok ditambah ya integralnya? Kenapa ditambah? Oh, karena ini, karena saya pisahkan antara integral yang di sini dan yang di sini. Ya. Jadi yang satunya integrasi dari min 1 sampai 0, kemudian saya stop, gini, lalu dilanjutkan dengan integral berikutnya dari 0 sampai 1. Oh, oke. Iya, itu alasannya adalah karena ini ya, kalau kita mengintegralkan, kemudian batas antara dua fungsi ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Saya masih berpegang begitu supaya hasilnya positif. Kita lanjut 10. Untuk nomor 10 saya lanjutkan dengan rekaman sendiri ya ini. Jadi di luar dari kelas yang tadi. Kita lihat dulu, kita disuruh mencari rumus volume benda putar dari region berwarna hijau di bawah ini. Apabila region tersebut diputar terhadap X sama dengan 4. Kalau kita lihat di sini, ini sampai sini kan 2 ya, berarti 4 itu kira-kira di sini. Berarti sumbu putarnya adalah X sama dengan 4, lalu ini akan diputar. Diputar, ini kurang jauh ya. Jadi ini jauh sekali, X sama dengan 4 ini. Kemudian ini akan menghasilkan suatu semacam tabung ya, tapi tabung ini agak pipih. Jadi di sebelah kiri begini, ini akan menjadi luasan terus seperti cincin, tapi cincin ini agak pipih. Dan di sebelah kanan nanti akan nampaknya begini ya penampangnya. Tapi ini seluruh cincin bentuknya akan seperti itu. Cincin gepeng, misalnya seperti itu ya. Ya, sekarang ada pilihan apakah slicingnya kita mau pakai slicing yang begini, vertikal, atau kita akan membuat slicingnya horizontal. Misalnya begini. Yang mana yang jadi pilihan? Karena dua-duanya kan bisa dilakukan. Nah, kita lihat saja batas-batas yang akan kita perlukan. Kalau slicing vertikal, berarti batasnya ini akan mulai dari 0 sampai di ujung atas ini. Dan ujung atas ini berarti kita harus mencari dulu titik balik dari fungsi ini ya. Nah, itu kan berarti membutuhkan perhitungan lagi. Sebaliknya, kalau misal slicing kita itu vertikal, begini, maka batasnya adalah batas kiri sampai kanan. Nah ini ya, dx-nya berjalan ya, x berjalan dari 0 sampai titik temu ini. Nah titik temu ini saya pikir ya ini lebih mudah ditemukan ya. Dan kalau dilihat di option-option yang disediakan ini, semuanya ini sudah diberi batas bawah, batas atas sama persis ya, 0 sampai 1,2. Saya besarkan dikit supaya kelihatan. Nah, semua optionnya ini sama dan semua langsung diintegralkan terhadap dx. Jadi kalau begitu, kita langsung saja pakai slicing yang vertikal.
Jadi berjalan dari 0, ini nolnya, sampai 1,2, ini tanpa kita menghitung ya, karena sudah diberikan opsinya memang seperti itu. Nah, kalau saya ambil satu saja, salah satu dari persegi panjang yang ada di sini, maka ini akan menghasilkan sebuah silinder yang pipih tapi cukup besar. Kalau saya gambar lagi ya di sini terpisah, itu modelnya kira-kira akan seperti ini. Silinder ini sangat tipis, lalu tingginya kira-kira segini. Ini saya ngikutin tinggi yang ada di sini ya, tingginya. Kemudian ketika diputar akan menghasilkan silinder begini. Nah, karena sangat tipis, jadi kita boleh mengatakan yang sedang kita hitung ini adalah selimut dari tabung. Ini ya, yang saya arsir ini adalah selimut tabung. Nah, nanti kalau seluruh slice ini kita jumlahkan, setelah kita putar kita jumlahkan, maka selimut-selimut tabung ini total akan membentuk suatu volume juga. Selimut tabung, kalau satu saja, satu buah tabung, berarti kan kita akan pakai rumus seperti yang ini ya, rumus sederhana yang kita pelajari di mungkin SMP, SMA gitu ya. Keliling tabung dikalikan tinggi tabung, gini kan. Nah, kelilingnya apa? Keliling itu berarti Pi dikali D gitu ya. Atau boleh juga menggunakan 2πr, gini kan. Kemudian R-nya ini, karena R-nya ini bergerak, X gini ya, berganti-ganti terus, bergerak bergantung pada X-nya, berarti R ini nanti bergantung pada X. Jadi R adalah suatu fungsi X. Kemudian tingginya, tinggi tabung ini, nah ini kan tingginya, berarti adalah jarak dari kurva yang ini, biru yang atas ya, saya tebelin ya. Kurva biru atas ini dikurangi kurva yang bawah ini. Nah ini kan tinggi tabungnya. Tinggi setiap satu buah tabung tipis itu tadi. Ketinggiannya adalah, kurva atas kita masukkan dulu ya, ini adalah Y sama dengan 3x min x pangkat 3, kemudian dikurangi dengan kurva yang bawah, yang tadi saya buat merah, itu adalah Y sama dengan x pangkat 4. Nah, sampai di sini sudah ada yang mendekati cocok ya, jadi ini ternyata belakangnya memang sama semua gitu. Sekarang kita tinggal memilih bagian depan, mana yang lebih tepat. Nah, kalau sekarang kita sudah punya selimut satu tabung, sekarang volume seluruh selimut tabung itu kita jumlahkan, itu akan menghasilkan volume integral dari, kita jumlahkan ya, semua ini dari 0 sampai 1,2, kemudian nanti terhadap dx, saya tulis di sini dx-nya. 2pi tetap ya. Sekarang kita lihat R. R ini kan jari-jari. Jari-jari berarti dari tepi sampai ke pusat. Kita lihat pusatnya ini, lokasinya adalah di X sama dengan 4. Dan ini tepinya di X sama dengan ya X gitu ya, berjalan dari 0 sampai 1,2 itu tadi. Jadi jaraknya adalah R ini adalah 4 dikurangi X. Di sini fungsinya tetap itu ya. Berarti kita cari sekarang pilihan yang ada 4 min X, ketemu ya yang ini. Oke, mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas. Kita bisa lanjutkan ke bagian IC. Seorang peternak ingin membuat dua kandang yang identik. Nah, berarti sama persis ya. Kemudian bentuknya diberitahu, setiap kandang luasnya A, berarti ini yang ini A, yang ini A, gini ya. Jika kawat untuk bagian X berharga Rp3.000, berarti yang biru, yang X kan yang ini biru. Kemudian kawat untuk bagian Y itu harga 2.000. Berapa ukuran X dan Y yang dapat digunakan untuk membuat kandang dengan harga termurah? Nah, kalau harga termurah berarti kan kita meminimalkan harga. Berarti nanti kita akan mencari fungsi harga. Ini berapa, ada bla bla bla, fungsi kita cari dulu. Nanti kita minimalkan. Nah, F minimal saat F aksen itu sama dengan 0. Biasanya kan gitu kan ya. Ada fungsi, kemudian fungsi itu bernilai minimum pada saat turunannya 0. Turunan itu gradien. Berarti nanti fungsi harga bentuknya akan begini, lalu kita cari di sini ketika F aksen X sama dengan 0. Nah, berarti kita buat dulu fungsi harganya seperti apa. Harga ini kan bergantung pada bahan yang dipakai. Ya, jadi fungsi harganya
itu adalah nanti ini. Ini ada X, ada X, ada X. Berarti 3 kali X dikalikan harga. Harga tiap 1 meter X itu Rp3.000. Lalu, kita juga harus membayar yang Y. Ini ada Y, ada Y. Y-nya 2 ya, berarti ditambah 2 kali Y. Nah, harga 1 meter Y itu adalah Rp2.000. Jadi, persamaannya, fungsi harganya nanti akan 9.000 X ditambah 4.000 Y. Gini ya. Nah, kalau kita mau hanya bergantung pada X saja, maka Y-nya ini kita ganti ya. Kita ganti sesuai dengan nanti mengikuti variabel X. Caranya bagaimana? Kita masukkan lewat satu ini. Diberitahu luasnya A itu adalah 10 kali digit terakhir NRP Anda. Misal ya, misal ada NRP yang terakhirnya itu adalah 4. Nah, misal 4, berarti A ini nanti nilainya adalah 40. Dan 4 kali 10 gitu kan. Berarti setiap luasan ini, A ini kan luas kandang ya kan. Luas kandang kan berarti setengah Y kemudian dikalikan X. Gini ya, panjang kali lebar. Saya bersihkan ya ini supaya bisa enak dilihat. Ya, A itu adalah setengah Y dikali X. Berarti 40 ini setengah Y dikali X. Atau dengan kata lain kita boleh mengatakan Y sama dengan ya. Saya buat Y sama dengan untuk menghilangkan Y nanti. Ini berarti 2 kali 40 dibagi X. Atau Y itu adalah 80 per X. Ini kita masukkan sekarang ke dalam fungsi harga. Fungsi harga kan di atas ini. Ya, berarti nanti fungsi harga akan menjadi 9.000X ditambah 4.000 kali Y. Y-nya itu 80 per X. Ini ya. Jadi 9.000X ditambah 32, kemudian ini per X. Nah, ini yang akan kita minimalkan. Oke ya, berarti turunan dari fungsi harga, berarti ini, kita cari nanti supaya turunannya 0. 9.000, X-nya hilang, kemudian ini 320, saya tulis dulu ya, 320.000. Ini kan X pangkat min 1 kan. Kalau X pangkat min 1, berarti turunannya kan nanti jadi min 1, X pangkat min 2, gini ya. Ini yang kita nolkan sekarang, jadi 0 sama dengan 9.000 min 320.000 dibagi X kuadrat. Jadi, kalau saya bagi semua dengan 1000, ini jadinya 9, ini 320. Saya pindahkan ke kiri, 320 dibagi X kuadrat, ini sama dengan 9. Jadi, 320 per 9, ini adalah X kuadrat. Jadi, X-nya ini adalah akar dari 320. Boleh enggak saya tulis 16 kali 20, gini ya. Berarti ini 9, jadi ini 4 per 3, lalu 20 saya keluarkan juga 2 akar 5. Jadi ini 8 per 3 akar 5. Ini adalah X-nya. Nah, kalau ditanyakan nanti berapa ukuran X dan Y? Oh, berarti cuma X dan Y saja yang ditanya ya. Jadi kalau kita sudah dapat X-nya, kita tinggal cari Y-nya. Y-nya dari sini. Nah, ini sudah beres. Saya tulis di sini, Y adalah 80 dibagi X. Saya besarkan lagi ya. Jadi, ini adalah 80 dibagi 8 per 3 akar 5. Saya tarik aja deh. 3 per 8, kemudian kali 80, akar 5 masih di bawah, saya kalikan akar 5, terus ini jadinya 10, berarti ini kan akar 5 kali akar 5 ya, berarti 5 dibagi 5, ini 2, berarti 6 akar 5. Maka ukuran kandang untuk biaya yang paling minimal gitu ya, adalah X sama dengan, kita ambil yang tadi, 8 per 3 akar 5, dan Y sama dengan 6 akar 5.
Ya, ini ukuran kandangnya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Bu, Oh ya, gimana? itu A-nya langsung setengah Y kali X dari mana, Bu? Oh ya, setengah kali X itu dari ini. Sebenarnya A itu kan luas ini kan? Ya, saya arsir. Nah, ukurannya ini kan X dikalikan panjang ini kan setengah Y, ya kan? Yang ini X. Jadi, luas itu kan panjang kali lebar kan? Berarti kan setengah Y kali X. Oke, Bu. Terjawab ya. Sekarang kita kerjakan yang nomor 2. Ini kembali lagi ke rekaman ya. Kita diminta untuk memberikan analisis struktur grafik fungsi ini. Fungsinya adalah fungsi rasional. Nah, ini cukup complicated karena fungsi rasional ya. Tapi kita tahu bahwa fungsi rasional juga fungsi yang tetap bisa digambar. Jadi tidak masalah. Yang pertama kita diminta mencari domain. Nih ya, poin 1. Diminta mencari domain untuk f. Kalau fungsi rasional berarti apapun x itu boleh, asal syaratnya di bawah itu tidak nol, gitu kan. Kita coba cari ya pembuat nolnya. Ini adalah 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, berarti x itu adalah setengah. Berarti apapun dalam R itu boleh, seluruh R boleh, kecuali, nah dikurangi ya, kita kurangi setengah. Jadi domainnya kita tulis seperti itu. Kalau Anda misal lebih terbiasa dengan membuat interval, boleh. Ini saya tulis ya. Pilihan lain adalah menulis secara interval. Berarti dari min tak hingga sampai setengah digabungkan dengan dari setengah sampai tak hingga. Nah, dua interval ini digabungkan, ini menjadi domain dari f. Kemudian ditanya perpotongan dengan sumbu x dan sumbu y. Kita lihat dulu ya, kalau perpotongan, misalnya yang pertama dengan sumbu x. Berarti apa yang terjadi? Ketika kita memotong sumbu x kan ini. Berarti di sini ya, y sama dengan 0. Nah, itu yang kita pakai. Y sama dengan 0. Kita masukkan ya di fx-nya. Fx itu kan y, berarti kan ini 0. Nah, kita masukkan di fungsinya x kuadrat plus 2x min 1 ini. Berarti sekarang x kuadrat plus 2x min 1 per 2x min 1. Ini harus 0, artinya yang atas ini yang 0 itu sudah cukup. Karena 0 dibagi apapun, pasti hasilnya akan 0, ya kan? Jadi kita cukup ngecek ini aja, x kuadrat ditambah 2x min 1. Oke, ini kalau difaktorkan tidak bisa ya, agak sulit. Jadi kita buat ini, cara mencari seperti yang sering kita pakai, zaman di SMA mungkin ya. B kuadrat min 4AC, kemudian per 2A. Lalu kita masukkan, berarti A, B, C-nya kan berdasarkan ini, persamaan kuadrat yang kita punya. Jadi min B itu adalah min 2, kemudian B kuadrat itu berarti 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya min 1. Oke ya, berarti 2 dikali 1, berarti ini min 2 plus minus akar dari, nah ini 4 ditambah 4, berarti kan 8. Saya keluarkan aja ya, ini 2 akar 2, lalu dibagi 2. Berarti min 1 plus minus akar 2. Nah, ini terjadi pada saat y-nya sama dengan 0. Yang artinya apa? Maka perpotongan dengan sumbu x ini terjadi di titik min 1 min akar 2, ini x-nya, y-nya 0, dan titik yang kedua adalah min 1 plus akar 2, kemudian y-nya 0. Saya taruh sini ya soalnya. Sekarang kita akan mencari perpotongan dengan sumbu y. Seperti tadi ya, kalau perpotongan dengan sumbu y berarti memotong sumbu y seperti ini. Nah, pada saat itu berarti x-nya sama dengan 0, ini kan. X-nya posisi di 0. Berarti kita tulis di sini fx. Nah, ini kan adalah y yang dicari kan. Y sama dengan fx itu sama dengan f0 karena kita masukkan x-nya 0. Berarti ini 0 ditambah 0 dikurangi 1, kemudian 0 dikurangi 1. Jadi min 1 hasilnya adalah 1. Maka titik potong yang dimaksud adalah titik x0, y-nya 1. Gini ya.
Jadi kita sudah punya perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita gambar, tadi perpotongan dengan sumbu X-nya adalah, kita gambar di sini, siapkan untuk min 1 dikurangi akar 2. Yang ini ya, tadi saya intip sebentar ke atas, ini kan. Berarti kalau min 1 di sini dikurangi akar 2. Akar 2 itu kan 1,4 ya. Berarti di sini min 2, kalau di sini min 3, itu kira-kira letaknya di sini. Ini perpotongan dengan X yang pertama. Lalu yang kedua, min 1 ditambah akar 2. Berarti min 1 ditambah, berarti geser ke kanan, sekitaran sini. Ini perpotongan dengan sumbu X ada 2. Lalu memotong sumbu Y-nya ada 1 di 0,1. Berarti kira-kira misalnya 0,1 di sini ya. Y sama dengan 1. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti mungkin grafik kita, ini baru perkiraan saya ya, mungkin akan begini. Mungkin, tapi kita belum selesai ya. Karena ini kan fungsi rasional dan kita tahu tadi ada garis asimtot tegak ya kan, X sama dengan setengah. Jadi kita mesti consider itu juga. Berarti gambarnya tidak bisa langsung begitu. Mungkin gini. Di sini ada setengah. Setengah ini menjadi garis asimtot tegak. Ini ya. Berarti kan garis asimtot ini hanya didekati ya, didekati. Grafiknya tuh akan begini. Sampai di atas ini turun ya, entah ini atas, masih ke atas lagi atau bagaimana, tapi yang pasti ini turun lalu mendekati garis X sama dengan setengah di bawah nanti, menjadi sangat-sangat dekat ketika dia sudah sampai di bawah nanti. Nah, kemudian kita cek lagi ya, kita diminta interval di mana fungsi naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. Oke, saya akan pindahkan lagi. Kita cari sekarang kapan fungsi ini naik, turun. Berarti kita perlu cari turunan dari fungsi. Kalau fx ini adalah x kuadrat ditambah 2x min 1. Saya tulis dulu soalnya. Lalu kita cari turunannya ya. Turunan pertama, masih ingat ya, ini kan turunan fungsi rasional ya. Berarti u per v, maka nanti kita akan menggunakan ini. Turunannya adalah U aksen V, turunan U dikalikan V ya, ini maksudnya. Lalu dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini akan kita pakai. Sekarang U-nya adalah yang atas ini, X kuadrat plus 2X min 1. Berarti U aksen itu adalah 2X ditambah 2. Ini kan. Lalu kita kalikan dengan V, berarti 2X min 1. Kurangi dengan U, ini X kuadrat plus 2X min 1. Dikalikan V aksen, turunan dari yang bawah ya, ini 2x min 1, turunannya adalah 2. Lalu kita bagi semua itu dengan 2x min 1 dikuadratkan. Bisa kita sederhanakan, 2x kali 2x ya, ini 4x kuadrat, kemudian plus 4x, lalu 2x kali min 1, min 2x, lalu min 2. Yang belakang juga demikian, kita kalikan ya, ini 2x kuadrat, dikurangi 4x, kemudian ditambah 2. Lalu yang bawah, kita sekarang satukan 4x kuadrat dan min 2x kuadrat ini jadinya 2x kuadrat. Lalu di sini ada 4x dan min 4x, ini boleh saling menghilangkan. Min 2 dan 2 ini juga boleh saling menghilangkan. Jadi yang tersisa adalah min 2x ya. Berarti ini 2x min 1 kuadrat. Oke. Lalu kita diminta untuk mencari kapan fungsi naik, fungsi turun. Fungsi naik atau turun itu kan bergantung pada begini. Kalau f aksen, jadi turunan pertama itu, kalau turunan pertama ini positif, maka fungsi naik. Kalau negatif, berarti fungsi sedang turun. Nah, berarti kan kuncinya adalah kita hanya tinggal mencari ini. F aksen X-nya itu kapankah dia 0, lalu kapan dia positif negatif. Nah, kenapa saya sarankan untuk mencari pembuat 0 dulu, karena 0 ini kan perbatasan antara positif dan negatif. Jadi kita cari pembuat 0-nya untuk mempermudah. Pembuat 0 ya, berarti F aksen X itu sama dengan 0.
kita masukkan ya. F aksen X yang tadi kita sudah dapat, ini kan. Ini adalah 2x kuadrat min 2x dibagi 2x min 1 kuadrat. Ini sama dengan 0. Berarti cukup kita lihat atasnya saja. Kalau atas sudah 0, maka 0 dibagi apapun hasilnya pasti 0 ya. Berarti kita hanya consider yang atas. 2x kuadrat dikurangi 2x. Ini yang kita buat jadi 0. Jadi kalau saya keluarkan 2x-nya, ini tinggal x dan 1 ya. Berarti 2x itu 0, menghasilkan x sama dengan 0, atau perkaliannya yang ini, x min 1, itulah yang jadi 0 ya, kemungkinan. Kalau x min 1-nya 0, berarti x sama dengan 1. Jadi ada dua pembuat 0-nya. Kalau saya gambar di garis bilangan, pembuat 0-nya adalah di sini, 0 dan 1. Kita sekarang akan cek kapan f aksen x ini akan positif dan kapan akan negatif. Kita ambil saja angka yang mudah ya. Angka yang mudah itu berarti misalnya ya ambil saja min 1. Di sini ada min 1 ya. Kita cek. Cek x sama dengan min 1. Berarti f aksen dari min 1 kita masukkan ya. F aksennya berdasarkan yang ini tadi ya kan, f aksen. Berarti ini adalah 2 kali min 1 kuadrat. Dikurangi 2 kali min 1, kemudian dibagi 2 kali min 1, dikurangi 1, dikuadratkan. Berarti ini adalah 2 ditambah 2. Yang bawah, kurung ya, jangan lupa kurung, ini min 2 dikurangi 1 kuadrat. Jadi kan dapatnya berapa ini? 4 dibagi 9 ya. Sini aja deh, supaya hemat tempat, 4/9. Lalu kita cocokkan, kalau di x min 1 ini adalah positif. Nah, gradiennya positif berarti di sini ya gradiennya positif ya. Artinya fungsi sedang naik. Nah, apakah cocok gitu? Kita cocokkan dengan sketsa yang tadi kita sempat buat ya. Saya ambil dulu sketsanya, saya tarik ke bawah sini ya. Ya, kalau dicocokkan ternyata ya betul, memang cocok ya. Di x sama dengan min 1 itu kan di sini. Nah, ini lagi positif. Dan memang betul sepanjang dari sini, dari kiri ini sampai ke sini, sampai di sini memang fungsinya memang sedang naik. Jadi, ini sudah betul, ya kan? Kemudian, kita sekarang mau cek ya. Kalau kita cek yang di sebelah kanan misalnya ya. Misal kita ambil berapa ya, sebelah kanan ini 1/4 misalnya ya. Misalnya untuk dicek. Nah, sekarang kita cek lagi. Cek x sama dengan 1/4. Ini 1/4-nya positif ya. Berarti f aksen dari 1/4 ini adalah, kita masukkan dulu seperti tadi, 2 kali 1/4. Ini kan, kuadrat dikurangi 2 kali 1/4. Kemudian ini 2 kali 1/4 dikurangi 1. Lalu kuadrat. Berarti ini 2 kali 1/16 dikurangi 2/4. 2/4 dikurangi 1, kemudian kita kuadratkan. Gitu ya. Berarti ini akan menghasilkan berapa ini? 1/8 dikurangi setengah ya. Saya buat 8 saja, ini 1/8, setengah saya tulis 4/8, kemudian yang bawah ini 2/4, berarti setengah kan, dikurangi 1, nah berarti kan min setengah, lalu dikuadratkan, berarti ini min 3/8 dibagi whatever, ini kan positif ya, intinya adalah ini negatif. Nah, kalau negatif berarti sedang turun, jadi kita masukkan di sini, di daerah sini ini sedang turun. Nah, ternyata memang betul, ini sedang turun terus. Nah, sampai kemana? Ya, kita belum tahu, kita belum selesai, karena ini kan fungsi ini discontinue di sini, padahal seharusnya domainnya itu adalah seluruh R. Berarti seharusnya masih ada nilai-nilai di sebelah kanan. Masalahnya ini tidak boleh menembus begini kan, tidak boleh. Belok gini juga tidak boleh. Jadi, apa yang harus dilakukan? Berarti garis asimtot ini hanya didekati, kemungkinan akan didekati juga dari sebelah kanan ya.
didekati juga dari kanan, mungkin akan begini. Nah, mendekati begitu. Untuk pastinya ya pasti butuh perhitungan ya. Sekarang kita coba cek. Yang berikutnya ya, apa ini? Di sebelah kanannya 1, apakah betul itu sedang naik? Ya, perkiraan saya ini adalah positif. Maka kalau kita cek misalnya, kita ambil ya 2 misalnya gitu ya. Ambil angka 2 saja biar gampang. Kita coba cek. X sama dengan 2. Berarti F aksen dari 2, kita masukkan dulu, 2 kali 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2, ini kan tadi turunannya, kemudian dibagi, ini 2 kali 2, kemudian dikurangi 1 kuadrat ya. Dilihat ininya aja sudah positif, yang atas bawahnya juga positif. Berarti sudah betul ini positif ya. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan di sebelah kanannya 1 itu ada yang positif, berarti sedang naik. Masalahnya naiknya itu di mana? Apakah di sini? Nah, kita belum selesai. Berarti nanti akan kita cari lagi. Sketsa ini belum selesai gitu ya. Kita coba cek lagi. Ini cekung ke atas dan cekung ke bawahnya ada di mana? Anda masih ingat kalau cekung ke atas dan cekung ke bawah yang mempengaruhi adalah F double aksen gitu ya. Cekung ke atas berarti F double aksennya bernilai positif. Yang ini turunan kedua F double aksen itu negatif. Ini cekung ke bawah. Ini yang akan kita pakai sekarang. Kita cek. Saya bawa lagi ini turun ke bawah. Ya, kita akan hitung sekarang turunan kedua ya. Tadi kita sudah punya turunan pertama. Ini kan. Dari turunan pertama 2x kuadrat min 2x kemudian dibagi dengan 2x min 1 kuadrat. Kalau kita akan menurunkan ini ya, untuk menemukan turunan kedua, saya pikir ini waktunya akan lama sekali. Jadi U aksen ini kan, kali V dikurangi U, V aksen per V kuadrat. Mungkin Anda tidak punya cukup waktu untuk itu. Jadi untuk cekung ke atas, cekung ke bawah, lebih baik kita skip saja ini, karena toh kita sudah bisa memprediksi, ya kan? Kita bisa memprediksi dari grafik yang tadi kita sudah punya. Coba ya, kita memanfaatkan ini saja. Nah, kita akan coba memanfaatkan ini dengan cara kita mencari titik ekstrim. Toh titik ekstrim ini akan ditanyakan, ya kan? Bagaimanapun kita akan mencari, kemudian titik belok dan asimtot. Nah, berarti ya sudah, kita skip saja pekerjaan yang menurunkan kedua tadi. Untuk mencari titik ekstrim seperti biasa ya, dengan cukup simple. Anda sudah ingat bahwa, ini saya geser dulu sebentar. Yang ini saya hapus saja, bahwa titik ekstrim itu terjadi ketika turunannya sama dengan 0 ya. Turunan kan gradien ya kan. Ketika gradiennya ini 0, berarti gradien dari garis singgung ini 0, berarti garis singgungnya mendatar, berarti dia sedang berada di titik ekstrim, baik titik ekstrim maksimum seperti ini ataupun titik ekstrim yang minimum misalnya seperti ini. Nah, dengan sangat simpel kita sudah punya sebenarnya nilai itu dari atas yang tadi kan. Coba ya kita cari di atas di sini. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kapankah F aksen X ini 0, yaitu di titik X sama dengan 0 dan di titik X sama dengan 1. Jadi kita sudah punya sebenarnya lokasi di mana titik ekstrim itu akan terjadi. Kita tinggal cari Y-nya saja ya sebenarnya, dan itu sangat mudah. Berarti kita masukkan saja X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 tadi untuk mendapatkan nilai Y-nya. Y itu kita masukkan ya ke dalam Fx. Tadi Fx-nya apa? Ini ya. Berarti kalau 0, berarti ini kan 0 ditambah ya 2 kali 0, kemudian min 1. Ini 2 kali 0 min 1 ya. Berarti ini adalah 1. Berarti titik ekstrim yang pertama adalah 0,1. Dan kita sudah tahu ya, tadi itu terjadinya di 0,1. Karena kan kebetulan sekali itu adalah titik potong dengan sumbu Y yang tadi pertama ya. Kemudian sekarang
di X sama dengan 1, berarti nilai Y-nya adalah, saya masukkan lagi ya ke dalam fungsi X kuadrat plus 2X, berarti 1 ditambah 2 kali 1, itu 2, kemudian dikurangi 1, sekarang dibagi 2 kali 1 min 1, 2 kali 1 min 1, berarti ini adalah 2, kemudian yang bawah 2 kurangi 1 ya, ini 1, jadi hasilnya 2, berarti X-nya 1, Y-nya adalah 2. Nah, X sama dengan 1, Y sama dengan 2 itu posisinya di sekitaran sini ya. Misalnya Y sama dengan 2, ini saya perpanjang. Misalnya di sini, ini 2. Berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Ini menjadi titik ekstrim. Loh, kok bisa ekstrim di sini? Nah, padahal ini kan tidak bisa disambung ya. Kita tidak bisa melakukan begini. Nah, ini kan kita tidak boleh melakukan itu kan. Karena ini bukan titik ekstrim. Lalu kesalahan kedua, kita jadi memotong garis asimtot, itu yang tidak boleh. Berarti ini bukan begini. Nah, apa yang terjadi? Ingat bahwa ini adalah fungsi rasional, kemudian ingat bahwa garis yang ini adalah garis asimtot tegak, berarti hanya didekati. Berarti ini didekati ke arah ini, yang tadi kita prediksikan. Nah, ini ya, berarti ini titik ekstrim minimum, nanti grafiknya akan kembali ke sana. Nah, kenapa saya berani bilang ini kembali ke sana? Karena ini akan menghasilkan suatu garis baru yang kita sebut nanti garis asimtot miring. Nanti kalau ditanya ya, misal ini titik belok lalu asimtot, kita jawab aja di sini titik belok ini tidak ada. Yang berikutnya asimtot ya, tadi kita tinggal tulis yang kita sudah tahu. Asimtot tegak ada 1, di X sama dengan setengah. Kemudian asimtot datar kita tahu dia tidak punya ya kan, tidak ada. Kemudian asimtot miring ini ada 1. Nah, fungsinya apa? Yang garis merah ini ya, ini adalah asimtot miring. Kita perlu mencari persamaan ini ya. Saya bawa ke sini ya, fx-nya. Untuk mencari asimtot miring, berarti kita ambil dari fx-nya ini, kita ubah sedikit. Fx ini adalah x kuadrat ditambah 2x min 1 dibagi 2x min 1. Kita akan mencoba menjadikan fx ini sebagai sebuah fungsi dari garis ditambah fungsi rasional. Ini adalah fungsi rasional sisanya ya. Ini adalah fungsi garis, maka garis ini nanti akan menjadi garis asimtot miringnya. Cirinya adalah derajat di sini 1 lebih besar daripada derajat di sini. Ciri-cirinya itu ya. Nah, berarti sekarang kita cukup dengan membagi, karena ini kan fungsi rasional, pembagian ya kan. Jadi kita membagi biasa saja, seperti biasanya kita melakukan pembagian. X kuadrat plus 2x min 1 dibagi dengan 2x min 1. Apa yang kita lakukan pada saat kita membagi? Ya, kita lihat gini kan. Ini ada x kuadrat, di sini ada 2. Berarti kita berikan setengah x. Tujuannya supaya kalau dikalikan, ini akan menghasilkan 2 kali setengah itu 1, x kali x itu x kuadrat. Nah, supaya nanti kalau dikurangi ininya habis, gitu kan? Rencananya begitu. Kemudian kita kalikan juga setengah x ini dengan min 1. Nah, jangan lupa ya, ini kan 2x min 1. Jadi kita akan mendapatkan di sini min setengah x. Oke, itu yang pertama. Lalu setelah kita kurangkan di sini ya, 2x dikurangi min setengah x, berarti kan ditambah sebenarnya. Berarti ini 2 setengah x ya. Saya tulis 5/2x. Kemudian ada min 1 di situ. Lalu kita bagi lagi dengan 2x min 1. Sama ya seperti tadi. Kalau Anda lihat di sini ada x, berarti tidak ada x-nya lagi. Sekarang tinggal 5/2 dibagi 2. 5/2 dibagi 2. Gini kan? Jadi 5/4 ya. Kita pakai di sini, ini plus 5/4. Sudah 5/4 saja tanpa ada x. Coba kita kalikan ya, 5/4 ini kita kalikan 2x, jadi kan 5/4 kali 2x, gini ya,
Atau saya tulis langsung saja 5/2x. Gini. Kemudian 5/4 kita kalikan dengan min 1. Berarti kan min 5/4. Gini ya. Ini saya bersihkan dulu. Kalau kita kurangkan, berarti kan 5/2x ini hilang, habis ya. Lalu min 1 dikurangi min 5/4. Min 1 dikurangi min 5/4. Ini kan min 1 ditambah 5/4. Gini kan. Berarti ini min 4/4 jadinya 1/4. Gini ya. Jadi hasilnya adalah 1/4. Ini adalah sisanya. Ya. Lalu bagaimana kita menuliskannya? Ini seperti pembagian biasa ya. Yang di atas ini adalah hasil pembagian, yaitu setengah x ditambah 5/4. Lalu yang di bawah sini adalah sisanya dibagi dengan pembagi. Jadi ini 1/4 dibagi 2x min 1. Oke ya, ini kita sudah selesai. Maka kita sudah punya sekarang. Fungsi ini bisa dituliskan dalam bentuk garis dan rasional sisa. Garis inilah yang namanya garis asimtot miringnya. Oke ya, berarti kita bisa masukkan sekarang garis asimtot miringnya adalah y sama dengan setengah x. Ini ya, y sama dengan setengah x ditambah 5/4. Ya, sudah selesai, asimtotnya sudah beres, kemudian sketsa grafik kita juga sudah beres. Coba kita cek sekali lagi, grafiknya mana ini? Ya, grafik kita juga sudah beres. Berarti pertanyaan kedua ini selesai ya, sudah beres. Lalu saya akan lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Yang ketiga, diketahui daerah D dibentuk dari kurva. Ini ada dua kurva ya, dua-duanya adalah akar. Lalu kita diminta sketsa, kemudian membuat ini ya, mencari volume benda putar. Oke, ini adalah pelajaran terakhir di kuliah kalkulus kita kemarin. Mudah-mudahan masih fresh, masih ingat ya, ini enak sekali. Kita coba sketsanya dulu yang pertama. Mungkin bagi Anda yang tidak terbiasa, akar X ini sulit ya, akar X plus 1. Tapi Anda ingat saja yang basic, Y sama dengan akar X. Ini basicnya ya, kan begini. Ini Y sama dengan akar X. Berarti kalau Anda tinggal tambahkan 1, artinya apa yang ditambah 1 menjadi seperti akar X itu adalah kalau dikurangi 1, gitu kan. Jadi tinggal digeser. Nah, berarti grafiknya jadi begini. Yang ini tadi saya buang ya. Ini adalah Y sama dengan akar X. Kemudian yang kedua, ini akar dari 2X. Sama seperti tadi, hanya ini dikalikan. Jadi Y sama dengan akar 2 kali akar X. Nah, ini kan berarti dari Y sama dengan akar X yang ini tadi, kita kalikan dengan akar 2. Nah, akar 2 ini kan bilangan yang lebih besar dari 1. Berarti grafiknya akan lebih cepat naik, artinya lebih menggembung gitu ya. Jadi nanti kita akan mendapati grafiknya tuh begini, kira-kira seperti itu. Ini saya hapus yang tidak dipakai ya. Nah, di antara dua grafik ini sebaiknya saya pakai merah deh ya. Ini adalah Y sama dengan akar 2X. Di antara dua grafik ini terjadi luasan. Nah, inilah luasan daerah D. Akan diputar terhadap sumbu X, berarti akan diputar ke sini, ya kan? Kalau diputar ke sini, akan menghasilkan bentuk begini ya. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Nah, berarti volume yang terbentuk nanti adalah hasil dari jumlah penampang-penampang tipis, penampang-penampang hasil ini ya. Hasil dari kita memotong ini. Ini saya ambil tipis di sini. Lalu diputar, nah berarti akan menjadi lingkaran. Berarti volumenya total dari seluruh lempengan lingkaran, berarti kan nanti luas alas kali tinggi ya. Nah itu kalikan dx yang berjalan dari pertemuannya ini adalah ini titik min 1 ya. Dan ini pertemuan antara kedua grafik itu, mereka bertemu di mana ini? Y sama dengan akar 2x, Y sama dengan akar X plus 1, lalu kalau dikurangi saat mereka bertemu 0 akar 2X
min akar X plus 1 gini, akar 2X sama dengan akar X plus 1, berarti 2X sama dengan X plus 1, X sama dengan 1 ya. Berarti ini adalah X sama dengan 1. Cuma saya di sini melihat kita harus hati-hati karena di titik temu ini ada bagian yang harus dibuang ya. Yang satunya itu begini. Nah, berarti kita perlu membagi wilayah ini menjadi dua wilayah. Batas atasnya memang sama ya kan, batas atasnya ini Y sama dengan akar X plus 1. Tapi batas bawahnya ini berbeda. Yang hijau batas bawahnya adalah Y sama dengan akar 2X. Tapi yang merah batas bawahnya adalah garis ini, Y sama dengan 0. Maka integrasinya pun kita pisahkan ya, dari min 1 sampai 0, lalu 0 nanti sampai 1 itu dihitung tersendiri. Sekarang kita hitung masing-masing. Saya pakai merah dulu ya. Merah ini volumenya adalah integral dari AX kali D, berarti alas dari tabung ya. Ini kan berupa tabung-tabung kecil gitu kan, lempengan-lempengan ini berarti adalah sebuah lingkaran. Jadi pi r kuadrat, pi r, r-nya saya buat rx, kemudian ini dx berjalan dari min 1 sampai 0. Jadi pi-nya saya keluarkan, min 1 sampai 0, jari-jarinya r itu mengikuti ketinggian kurva ini kan, y ya, sama dengan akar x plus 1, lalu dikuadratkan. Berarti ini pi integral min 1 sampai 0 x plus 1, akarnya hilang, kuadratnya hilang, dx. Jadi ini adalah pi. Sekarang ya sudah, tinggal diintegralkan, sederhana ya. Ini setengah x kuadrat ditambah 1 jadi x. Lalu batas bawah, batas atas, gini kan. Kemudian kita tinggal hitung saja, masukkan batas atas berarti 0, lalu dikurangi dengan batas bawah. Batas bawah ini setengah kali min 1 kuadrat, 1, kemudian ditambah min 1 ya. Berarti min 1 gini, sama dengan pi dikalikan. Nah ini hati-hati, minusnya masih ada. Kemudian setengah dikurangi 1, ini adalah min setengah, ini. Lalu min setengah, ini adalah setengah pi. Ya, kita sudah dapat bagian merah. Sekarang kita akan menghitung volume untuk bagian hijau. Nah, bagian hijau karena ini dibatasi oleh kurva dan kurva, maka volumenya kita akan hitung berdasarkan begini. Volume yang dibentuk oleh batas atas, kemudian kita kurangi dengan volume yang dibentuk oleh batas bawah. Bisa diterima ya, ini masuk akal ya. Karena batas bawah ini kalau diputar nanti akan menghasilkan lubang di dalam ini ya, di dalam sini. Nah, ini kan akhirnya akan lubang gini kan. Maka kita harus mengurangi. Jadi kita integralkan dari 0 sampai 1, batas atasnya dulu. Jadi ini adalah pi kali r. Saya pakai R1 ya, R1 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan lubangnya. Lubangnya ini dibentuk oleh pi r kuadrat juga, saya anggap R2, nanti jari-jari yang lebih kecil itu, kemudian diputar semua terhadap dx. Berarti kita menjumlahkan itu terhadap dx ya, potongan-potongan di sepanjang dx. Jadi pi-nya saya keluarkan 0 sampai 1 integrasinya, kemudian R1 itu adalah jari-jari yang dibentuk berdasarkan ketinggian y ini kan. Berarti ini akar x plus 1 kuadrat. Ini kemudian dikurangi R2. Nah, R2 ini adalah akar 2x. Lalu jangan lupa dikuadratkan. Berarti ini pi integrasi 0 sampai 1, ini x plus 1 dikurangi 2x. Ini kan dx. Boleh disederhanakan dulu, boleh langsung diintegralkan. Saya sederhanakan dulu ya. Jadinya min x ditambah 1 dx. Jadi ini nanti pi dikali hasil integrasinya min setengah x kuadrat ditambah x, lalu 0 sampai 1, berarti pi. Sekarang saya masukkan batasnya satu-satu, saya berhati-hati. Ini min setengah kali 1 kuadrat ditambah x sama dengan 1 dikurangi 0.
Jadi pi dikalikan min setengah ini ditambah 1 ya. Jadi kan tinggal setengah, setengah positif. Lalu dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah setengah pi. Nah, volume total yang terbentuk adalah setengah pi ditambah setengah pi. Jadi volume totalnya adalah pi. Ya. Sudah selesai. Ini adalah nomor 3 ya. Ya, semoga pembahasan soal tahun lalu ini berguna ya untuk kita semua. Akhir kata, saya menutup semester ini dengan sebuah rekaman seperti ini. Ya, anyway, it's okay. Mudah-mudahan semuanya sukses ujian. Ini adalah tujuan belajar jangka pendek. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa tujuan belajar kalkulus itu bukan hanya berhenti pada saat ujian, tapi Anda akan dapat benefit lebih sepanjang masa perkuliahan Anda, sepanjang nanti Anda kerja atau dimanapun. Hanya saja memang tujuan jangka pendeknya adalah berjuang untuk lulus ujian dengan nilai yang bagus. Saya benar-benar berdoa untuk Anda nilainya bagus semua semester ini ya. Terima kasih untuk atensi selama 1 semester. Dan kita mungkin ketemu lagi semester depan di Kalkulus 2. Bye-bye semua.